Kita buka aja ya perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita buka perkuliahan kita hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita masuk ke pertemuan ke-8, yaitu kita akan bahas sifat lebih lanjut dari proses Poisson. Dari sebelumnya kita sudah belajar proses Poisson mengenai banyaknya kejadian, waktu kedatangan, waktu tunggu, terus ada yang waktu kedatangan pakai syarat. Nah, hari ini kita akan belajar sifat lebih lanjut dari proses Poisson. Oke. Misalkan tiap kejadian realisasi dari suatu proses Poisson dengan laju lambda dapat diklasifikasikan menjadi kejadian tipe 1 dan tipe 2. Nah, misalkan pula peluang dari suatu kejadian akan diklasifikasikan ke kejadian tipe 1, itu bergantung pada waktu kapan terjadi kejadian tersebut. Nah, misalkan pula bahwa jika suatu kejadian yang terjadi pada waktu S itu bebas dari semua pengaruh lainnya kejadian tersebut, nah, itu diklasifikasikan ke dalam kejadian tipe 1 dan tipe 2 dengan peluang berturut-turut ada PS dan 1 min PS. Misalkan ya, kita punya kejadiannya itu ada 2 tipe gitu. Di sini tipe 1, di sini tipe 2. Nah, masing-masing tipe ini, misal aja ini, ada peluangnya. Misalnya tipe 1 peluangnya pada waktu ke S, berarti peluangnya itu PS gitu. Nah, sisanya karena cuma ada 2 tipe, berarti peluangnya itu 1 dikurangi PS kan, karena maksimal nilai peluang adalah 1. 1 dikurangi PS gitu. Nah, itu maksudnya tadi di situ. Terus selanjutnya, nah jika kita gunakan NI tadi, misalnya ada NIT, I-nya itu dari 1, 2, karena ada 2 tipe, jadi N1T, N2T, menyatakan banyaknya kejadian tipe 1 ataupun tipe 2 ada proses Poisson dengan laju lambda. Berarti misalnya ada banyaknya kejadian di sini. Banyaknya kejadian. Berarti dia kita sebutnya N1 gitu ya, karena dia tipe 1 pada waktu T gitu. Nah, yang satunya lagi berarti banyaknya kejadian N2T gitu, karena tipe 2. Nah, dia itu berdistribusi Poisson. Nah, berarti distribusi kayak biasanya udah tahu teman-teman, Poisson. Yang ini juga Poisson. Dengan rata-rata atau mean berturut-turut. Nah, yang satunya lambda TP gitu. Kalau biasanya kan lambda T aja gitu ya kita ya. Nah, ini misalnya ada 2 tipe. Lambda 1 min lambda TP. Lambda T 1 T. Lambda T 1 min T ya. Jadi sisanya. Nah, dengan P-nya nilainya seperti itu. Dua-duanya berlaku ya. P-nya itu sama dengan 1 per T integral dari 0 sampai T. PS GS. Yaitu rata-rata PS dari interval waktu 0 sampai T. T-nya bisa berapa aja. Bu, masih bingung Bu, tipe 1, tipe 2 itu seperti apa maksudnya? Nggak apa-apa, nanti kita lihat contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soal penerapannya ini, itu ada di antrian Poisson dengan banyak server tak hingga. Ada M, G, dan tak hingga. M-nya itu proses kedatangan, G-nya itu lama pelayanan, dan tak hingga itu servernya atau pelayannya tak terhingga. Banyak sekali pelayannya.
Misalkan ada proses kedatangan para nasabah ke suatu pusat servis, itu proses Poisson, lajunya lambda kayak biasa nih. Setelah datang, nasabahnya itu segera dilayani atau dikasih servis gitu ya, oleh salah satu pelayan. Dan pelayannya tuh banyak sekali, tak terhingga gitu. Nah, waktu pelayanan kita asumsikan bebas dan memiliki fungsi sebaran bersama yaitu G. G itu lama pelayanan. Nah, tentukan sebaran bersama dari banyaknya nasabah yang telah selesai dilayani dan banyaknya nasabah yang sedang dilayani pada waktu T. Jadi ada dua jenis, ada dua tipe di waktu yang sedang berlangsung gitu ya. Sampai waktu T itu ternyata ada nih yang udah selesai dilayani dan ada juga yang masih dilayanin, sedang berlangsung. Nah, itulah maksudnya tipe 1 sama tipe 2, ada dua jenis tipenya. Nah, tipe 1 di sini yang sudah selesai dilayani misalnya. Sudah selesai. Yang ini sedang dilayani. Oke. Jadi ada dua tipe di sini, misalnya yang tipe 1 sudah selesai dilayani, yang satunya sedang dilayani. Ada dua jenis kan? Bisa kebayang nggak? Kalau yang satunya udah bisa aja udah pulang nih pada waktu sekian gitu. Yang satunya masih duduk di sini, masih sedang dilayani sama si servernya atau si pelayannya. Oke. Nah, dari kasus ini kita bisa lihat, misalkan setiap nasabah kita sebut nasabah tipe 1. Nah, jika mereka telah selesai dilayani pada waktu T. Jadi pada waktu T dia udah selesai dilayaninya. Nah, sedangkan nasabah yang tipe 2, mereka belum selesai dilayani alias masih berlangsung nih proses pelayanannya kayak gitu. Nah, jika ada seorang nasabah yang datang pada waktu S, misalnya kita punya garis bilangan waktu di sini. Di sini 0 gitu ya, 0, di sini ada S, di sini jam pulangnya T nih, terakhir tutup pusat servisnya. Nah, misalnya ada seorang nasabah datang pada waktu S, maka dia akan merupakan nasabah tipe 1 jika waktu pelayanan yang diperlukan itu kurang dari, jadi T dikurangi S gitu ya. Jadi waktunya itu berada di antara rentan waktu dia belum tutup gitu. Jadi T dikurangi S itu adalah waktunya, waktu pelayanannya. Nah, karena waktu pelayanan memiliki sebaran G tadi, di slide sebelumnya kita sudah lihat, sebaran bersama G, waktu pelayanan, maka peluang dari nasabah ini merupakan nasabah tipe 1 itu kita bisa lihat di situ, PS-nya, peluang pada waktu S itu adalah dari waktu pelayanannya ini, waktunya itu adalah T dikurangi S. Antara waktu tutupnya dikurangi waktu terakhir dia datang. Sudah itu. Jadi dari sini kita nanti akan bisa mendapatkan sebaran dari N1T dan sebaran dari N2T. Atau nih, banyaknya kejadian tipe 1 pada waktu T dan banyaknya kejadian tipe 2 pada waktu T. Itu kita bisa lihat bersama, karena dia banyaknya kejadian maka dia pasti menyebar Poisson kayak biasanya. Jadi menyebar Poisson, terus kita harus cari parameternya. Nah, tadi kan sudah diketahui itu, karena N1T dan N2T menyebar Poisson dengan parameternya yang ini, yang di dalam kurung tadi, lambda TP, sama yang ini kalau tipe 2 lambda T 1 min P. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, kita substitusikan lambda TP. Nah, P-nya tadi teman-teman sudah ada di sini. 1/T integral 0 sampai T PSDS kan. Nah, tinggal dimasukin aja. Jadi 1/T integral PSDS dari 0 sampai T. Nah, T-nya bisa kita coret di sini. Sisanya tinggal lambda aja. Lambda berarti ini integral PSDS. Sudah. Nah, PS-nya tadi kita udah punya di slide sebelumnya. Ini GTS, T min S nih. Udah tinggal diganti aja. Kalau bingung Bu, T min S-nya kayak gimana ya? Misalin sama sesuatu yang lain, misalnya Y gitu. Bisa. Tuh kayak gini. Ini untuk yang
N1T ataupun banyaknya kejadian tipe 1 pada waktu T. Tipe 1 itu yang sudah selesai dilayani pada waktu itu. Bagaimana dengan yang tipe 2 yang masih dilayani pada waktu T? Sama aja, tinggal kita ganti lambda TP-nya. Kalau yang tadi lambda TP, yang sekarang pakai lambda T 1 min P. Yang ini. Jadi lambda T 1 min P sama seperti tadi, P-nya kita substitusikan pakai yang ini. 1 per T integral PSDS dari 0 sampai T. Sama kayak tadi, lambda T-nya masuk ke dalam, dikaliin. Lambda T dikali 1 lambda T dikali yang ini, ya ini lambda T kali ini. Nah, ini bisa teman-teman coret T-nya. T sama T, habis. Jadi sisanya lambda T dikurangi yang ini lambda aja. Jadi tinggal integral PSDS. Sudah. Nah, tadi PS-nya itu sama seperti itu. Di slide sebelumnya juga ada tadi. D T min S. Nah, ini bisa dimisalkan sesuatu yang baru. Jadi Y misalnya. Ya sudah. Terus ini dua-duanya punya lambda. Lambdanya berarti bisa kita keluarkan. Yang lainnya di dalam kurung gitu ya. Jadinya ini T, yang ininya yang ini. Nah, apalagi yang bisa dikeluarkan? Integralnya. Nah, kita keluarkan integral di sini, di depan. Jadinya integral 1 dikurangi dy dy. Integral 1 apa? Kalau terhadap dy berarti y kan, tapi batasnya dari t sampai 0. Jadi di sini nanti hasilnya t. Kalau teman-teman masih ingat cara mengintegralkan. Gitu. Jadi dapatlah dua jenis tadi. Satu lagi di sini. Ekspektasi ataupun rata-rata dari N1P itu ya tadi di slide sebelumnya ini sama dengan lambda integral 0 sampai T dari G Y D. Nah, yang baru yang 2 tipe 2 ekspektasi dari N2T sama dengan bentuknya mirip-mirip aja sebetulnya teman-teman. 0 sampai T 1 min GY D. Udah. Jadi ini informasi pentingnya. Kita punya dua tipe, berarti tipe yang pertama kita tahu peluangnya PS, tipe yang kedua 1 min PS. Lalu kita punya banyaknya kejadian yang menyebar Poisson dengan parameternya ini, yang ini menyebar Poisson dengan parameter ini, sehingga kita dapat ekspektasi atau min-nya seperti itu. Nah, selanjutnya apakah selalu bertipe 2? Kalau ini kan kebetulan bertipe 2, karena yang satu nasabahnya sudah selesai dilayani pada waktu T, dan yang satu masih dilayani, atau sedang berlangsung dilayaninya pada waktu T. Sedangkan belum tentu cuma ada dua tipe, bisa aja tipenya sampai 3, 4, 5, dan seterusnya, kayak gitu ya, tergantung kasusnya. Nah, kalau seperti itu, misalnya dia bisa sampai 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai K, nah maka P-nya juga bisa sampai 1, 2, 3, seterusnya sampai K. Kalau ini tadi kan P-nya cuma ada 2, P1 sama P2. Atau di sini saya tulisnya P dan 1 min P. Gitu. Tapi nanti kalau dijumlahin peluangnya tetap harus 1. Jadi P1 ditambah P2, tambah P3, tambah P4, dan sebanyak apapun sampai PK gitu ya. Dijumlahin hasilnya 1. Itu sama aja. Nah, ininya juga ekspektasinya atau min-nya atau rataannya sama gitu. Jadi kalau tadi rumusnya kan lambda integral GY DY gitu. Nah, ini GY, ini 1 min GY ini kan dapatnya dari PSDS tadi ya. Di sini kan dapatnya dari PS, PSDS ini. Baru kita substitusikan jadi dapatnya gitu. Nah, sama juga kalau ini P1 yang tadi P2. Nah, ini misalnya P-nya sampai banyak ya. P1 SDS, P2 SDS, P3 SDS. Dijumlahin aja sampai berapapun banyak I-nya atau banyak tipenya. Oke, contohnya misalkan proses kedatangan pengunjung ke suatu taman wisata merupakan proses Poisson homogen dengan lajunya itu 0,2. Coba kita tulis yang diketahuinya.
dia kejadiannya itu lambdanya 0,2. 0,2 itu berarti 1/5 ya. Diketahui. Terus misalkan taman wisata tersebut buka pukul 8 sampai pukul 4 sore. Berarti T-nya itu bisa dari 0 sampai, karena sampai jam 4 sore 480 menit gitu. Jadi T-nya bisa dari 0 sampai 480. Nah, misalkan lamanya orang berkunjung, lama berkunjung, lamanya ini berarti yang tadi, seperti yang tadi, lamanya pelayanan, lamanya berkunjungnya gitu ya, sama ya, G berarti. Itu menyebar eksponensial, berarti G, lamanya berkunjung. Lamanya berkunjung. Ini G-nya berdistribusi eksponensial. Gitu. Dengan rataan 60 menit. Nah, rata-ratanya apa kemarin eksponensial? Bentuknya seperti apa? Ada yang masih ingat nggak? Gimana rata-rata distribusi eksponensial? Coba kita tengok slide-slide pertemuan sebelumnya. Ini mundurnya jauh nih. Eksponensial, ini seragam. Ini apa? Kan rataan. Ada yang masih ingat nggak? Ini gamma. Lihat yang merah-merah aja itu. Ah, ini tadi eksponensial. Tuh, rata-rata. Nih, rataan 1/lambda. Tapi tadi kita udah menyebutkan di sini lambda. Jadi ini sesuatu yang berbeda ya, karena distribusinya berbeda. Anggap 1/θ aja lah. Tadi rata-ratanya berapa? 60 ya? Mundur jauh lagi. Dengan rataan 60 menit. Berarti ini seperti ini. Tadi rataan rumusnya 1/θ, itu dia adalah 60 menit. Kalau 1/θ itu sama dengan 60 menit, maka θ-nya berapa? Ya, betul, 1/60. Oke, itu yang diketahui. Yang ditanyakan, yang A, jika RT itu banyaknya pengunjung yang telah meninggalkan taman wisata. Oke, kita tulis di sini. Jadi ada yang namanya RT, sesuatu yang baru. Itu pengunjung yang telah meninggalkan taman wisata. Pengunjung meninggalkan taman wisata gitu ya, TW aja ya. Atau kalau di kasus kita tadi, dia termasuk yang tipe berapa? Ya, tipe 1 yang udah selesai dia dilayaninya. Ceritanya dia udah selesai di taman wisata gitu ya. Terus menyatakan banyaknya pengunjung yang telah meninggalkan taman wisata pada waktu 0 sampai 480. Ya, sesuai dengan yang tadi. Maka tentukanlah sebaran dari RT. Dia berdistribusi apa dan parameternya apa gitu ya, rata-ratanya atau parameternya apa. Nah, itu yang nomor A. Nomor B, tentukanlah peluang dari R20. Jadi peluang dari R itu kan pengunjung meninggalkan taman wisata pada waktu 20. Jadi pada waktu jam 8.20 gitu ya. Tentukan peluang pengunjung telah meninggalkan taman wisata pada waktu 8.20 lebih dari sama dengan 2 orang. Itu cara bacanya. Itu yang B. Yang C, ada lagi sesuatu yang baru nih, MT. Jadi ada MT, menyatakan banyaknya pengunjung yang masih berada di taman wisata. Jadi dia masih menikmati taman wisatanya gitu. Kalau di cerita yang tadi dia tipe 2 kayak gitu ya. Jadi dia pengunjung masih di taman wisata, tipe 2 gitu. Nah, ditanyanya peluang pengunjung masih berada di taman wisata pada waktu 8:15 berarti ya, karena T-nya 15, lebih dari sama dengan 2 orang. Gitu. Jadi itu pertanyaannya. Nah, apa sih RT, MT? Nah, dihubungkan dengan ini, ya sama aja kayak misalnya banyaknya kejadian itu adalah NT gitu kan.
Nah, dia dibagi jadi dua. Si RT alias yang sudah selesai dilayani atau sudah selesai berkunjung pada waktu T, dan si MT alias yang masih berada di dalam taman wisata pada waktu itu. Dan ketiganya berdistribusi apa? Poison. Tuh. Kalau yang ini tadi berarti parameternya apa? Yang ini sama kayak N1T, ya lambda TP. Nah yang ini juga berdistribusi Poisson, ya lambda T 1 mantap. Kayak gitulah ya gambarannya. Contohnya kayak gitu. Ini udah ada jawabannya juga ini. Tuh. Yang diketahuinya itu tadi 1/5. Terus lama di taman wisatanya berdistribusi eksponensial. Terus tuh tadi 1/θ itu sama dengan 60 karena rataannya, makanya tetanya 1/60. Terus nah selanjutnya inilah proses mengerjakannya. Kita harus dapat yang namanya G T min S, atau tadi kita misalkan T min S ini jadi Y gitu ya, GY. Karena si G tadi berdistribusi eksponensial, ini saya hapus dulu lah. Ini udah kan, dihapus saja ya. Karena dia berdistribusi eksponensial, maka si GY-nya juga menyebar. Itulah eksponensial itu bentuk fungsinya seperti itu. Kalau teman-teman searching, sama di searching juga nggak apa-apa. Males buka slide yang kemarin lagi. Atau kita buka slide yang kemarin lagi, terlalu panjang. Mana nih eksponensial? Dan nggak ada yang hafal. Wah, itu ya. Jadi fungsinya, fungsi kepekatan peluangnya itu lambda E min lambda X kalau pakai lambda. Kalau tadi kita pakai theta ya, theta E pangkat min theta X gitu. Jadi GY-nya tadi integral dari 0 sampai Y. Jadi theta E pangkat min theta X gitu. Y atau dt tadi, mana yang Y mana yang T. Sudah jauh sekali ya. Tuh, jadi dari waktunya dari mulai 0 sampai Y. Karena kenapa Y Bu? Kenapa enggak 480? Karena dia selesainya kan bisa berbeda-beda tiap nasabah atau tiap pelanggan di taman wisata. Jadi anggap aja sampai Y, theta E pangkat min theta X, theta T tadi karena dia pakai waktu T. Berarti ini Y. Gitu. Nah, dapatnya dari mana Bu? Dari fungsi kepekatan peluang yang tadi eksponensial gitu ya. Nah, tinggal disubstitusiin lah. Tetanya bisa kita keluarin, terus tinggal integral E pangkat min theta T dt. Nah itu di situ pakai metode apa ini mengintegralkannya namanya? Substitusi. Lupa semua. Sederhana ini nggak parsial dong, ini substitusi. Jadi kita misalkan min theta T itu sebagai U gitu ya. Jadi du per dt otomatis kita turunkan ini jadinya min theta. Jadi pindahkan dt-nya ke sebelah kanan, min theta-nya pindah ke sebelah kiri, jadinya min 1/θ. Udah tinggal disubstitusiin. Integral E pangkat yang ini jadinya U, terus dt-nya tadi jadi sama dengan min 1/θ dt. Udah. Ini bisa dicoret sama ini, tinggalnya minus integral E pangkat U du. Integral eksponensial ya selalu kayak gini bentuknya, mau diintegralkan ataupun diturunkan bentuknya tetap sama. Nah, tinggal kita substitusikan kembali, U-nya tadi yang kita pinjem itu min theta T, jadi kita kembalikan min theta T. Nah, kita gantilah T-nya itu sama batasnya ini, batas atas dulu, baru sama batas bawah. Udah, E pangkat 0, semua yang dipangkatin 0 hasilnya 1. Makanya di sini min ketemu min positif, yang ini min aja di sini. Udah.
baru tetanya kita substitusiin. Tadi udah dapet tetanya 1/60. Jadinya ini 1 min E pangkat min 1/60 Y. Udah selesai? Belum. Kan tadi pertanyaannya adalah ini, si RT ya. Tentukan sebaran RT. Nah, ini yang baru kita bantuan untuk menghitung sebaran RT-nya. Oke, jadi RT tadi itu Poisson dengan parameternya ini, MT itu Poisson dengan parameternya. Kita kerjakanlah RT, karena yang tadi nanyain RT, dia berarti Poisson dengan parameter. Nah, kita hitunglah ekspektasi dari RT itu sama dengan masukin seperti yang tadi kita coret-coret, lambda integral PSDE 0 sampai T. Nah, PS-nya yang mana Bu? PS-nya yang itu yang tadi didapetin ini. PS kan sama seperti GY tadi ya ceritanya. Nah, ini tadi udah kehapus. GY dan seterusnya. Nah, jadilah kita masukkan di sini. Jadinya sesuai dengan yang diketahui di sini 1 min E pangkat min 1/60 Y. Ya kalau hurufnya GY pakai Y, kalau GS pakai S gitu aja lah. Gampang. Jadi ini PS karena hurufnya S, jadi di sini jadi S gitu. GS gitu. Oke. Jadi dimasukkanlah lambdanya. Tadi kita punya lajunya itu 1/5. Masukkanlah di sini 1/5 integral dari ini. Nah, tinggal kita pecahkan integral 1 dan juga integral E pangkat min S/60. Udah. Integral 1 semuanya juga bisa ya. 1 ds berarti diintegralin hasilnya S. Gitu. Yang ini pakai pemisalan lagi nih, substitusi. Misalkan S min S/60-nya jadi U gitu. Tuh, di sebelah udah jelas. Seperti biasa kita misalkan dapatlah hasilnya ini pakai metode substitusi. Nah, min ketemu min jadinya plus. Nah, baru substitusiin. Masukin batas atas baru dikurangi batas bawah. Jadinya T dikurang 0, yang ini masuk 60 E pangkat min T/60, yang di sininya 0-nya masuk. Jadinya min 60 E pangkat 0. E pangkat 0 sama dengan 1, jadi 60 kali 1 ya 60. T kurang 0 ya T. Udah. Tinggal dikaliin ke dalam. 1/5 kali T 1/5 T, 1/5 kali 60 12. Ini sisanya 1/5 kali. Nah, jadilah si RT ini, tadi pertanyaannya adalah tentukan sebarannya. Jadi sebarannya adalah dia menyebar Poisson dengan parameternya itu ini. Bu, ribet banget ya nilai parameternya. Nggak apa-apa, ya memang seperti itu. Kan ini masih bentuk umum. Nanti kalau T-nya sudah dimasukkan, baru kita bisa hitung nilai pastinya berapa rata-ratanya. Itu untuk yang nomor A. Nah, selanjutnya yang nomor B, kita harus menentukan peluang dari si R, tapi R-nya 20. Yang lebih dari sama dengan 2 pengunjungnya. Peluang R tadi itu pengunjung yang sudah meninggalkan taman wisata pada waktu 8:20 lebih dari sama dengan 2 orang gitu cara perjalanan. Kita lihat. Nah, ini sebetulnya pertanyaan yang berkesinambungan. Jadi habis mengerjakan yang A, teman-teman perlu mengetahui R20. Berarti R20 kan waktu pada waktu ke-20 ya. Kita substitusiin lah. Untuk waktu T-nya 20 gitu. Jadi ER20 tadi kan kita udah punya ini. Tinggal dipindahin saja 1/5 T ditambah 12E pangkat min T/60 dikurangi 12. Nah, ini masukin T-nya jadi 20 karena di soal 20 kebetulan. Jadi 1/5 dikali 20 ditambah 12E pangkat min 20/60 dikurangi 12. Jadinya 4 ditambah 12E pangkat min 1/3 dikurangi 12. Dapatlah hasilnya untuk R20 itu adalah 0,598. Itu rata-ratanya atau parameternya biasanya kita bilangnya. Jadi sudah dapat seperti ini, tinggal dihitung peluangnya.
Kalau untuk yang lebih dari 2 kan banyak, lebih dari sama dengan 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti biasa banyak. Jadi kita pakai bantuan 1 dikurangi yang kurang dari 2 gitu kan. Makanya di sini kita pakai 1 dikurangi peluang yang kurang dari 2. Yang kurang dari 2 apa aja? Sama dengan 0 dan sama dengan 1. Habis itu gimana Bu? Udah seperti ini. Ya ini tetap sama. Yang ini, yang sama dengan 0 dan sama dengan 1. Pakai apa? Karena dia menyebarnya Poisson. Pakai Poisson seperti biasa. Pangkat min lambda T biasanya kayak gitu ya. Tapi ini kan kita bukan lambda T lagi. Lambda T yang tadi udah kita hitung angkanya. Ini 0,598. Nah, di sini berarti 0,598 pangkat 0 dibagi 0 faktorial tambah 0,598 pangkat 1 per 1. Jadi gunanya untuk menghitung yang tadi ini itulah parameternya atau rataannya. Dari sini ke sini bisa digunakan untuk menghitung yang ini. Ini 1, yang ini 0,598. Tinggal kita hitung, dapatlah dia. Peluangnya 0,1212. Jadi peluang pengunjung meninggalkan taman wisata pada pukul 8:20 lebih dari atau sama dengan 2 orang itu cuma 0,1212. Cepet kali ya, memang nggak mungkin kan rasanya, jadi peluangnya memang kecil. Masa dia baru 20 menit di taman wisata udah pulang lagi, mungkin lagi ditelepon bosnya nih, nggak jadi cuti, harus masuk misalnya gitu, jadi 20 menit balik lagi dia, mungkin ya gitu contohnya gitu, makanya peluangnya kecil aja. Itu yang B. Yang C, tadi pertanyaannya untuk yang tipe 2. Jika MT menyatakan banyaknya pengunjung yang masih berada di taman wisata pada waktu T, nah disuruh tentukan peluang yang masih berada di taman wisata pada menitnya 8:15 lebih dari sama dengan 2 orang. Peluangnya lebih besar pasti ya daripada yang tadi yang sudah pulang ya. Dia masih berada di dalam taman wisata pada 8:15 lebih dari sama dengan 2 orang. Sama. Jadi kita harus hitung apanya dulu kalau sesuai urutan. Ininya dulu, dia berdistribusi apa, terus parameternya apa. Baru nanti kita masukkan nilai P-nya itu adalah 15. Baru nanti kita dapat pakai rumusnya tadi yang kayak gini mirip. Oke, kita lihat. Sama aja. MT berdistribusi Poisson dengan parameter, ini parameternya kita hitung dulu. EMT berarti dia sama dengan lambda integral. Nah, karena yang tadi PS, nomor sebelumnya pakai PS, berarti yang satunya adalah 1 min PS. Karena hanya ada 2 ikut. Jadi 1 min PS, nah PS-nya kita bisa masukin yang ini. 1 min pangkat min S per 60. Nah, ini langsung dimasukin dari yang slide sebelumnya tadi. Nih. Udah dapat GY-nya tadi. Nah, DS. Tinggal dihitung aja 1 dikurang 1 habis 0. Terus yang ini min ketemu min jadinya plus. Udah, tinggal yang ini diintegralin deh. Ini ada integralnya sama kayak yang tadi. Min 60 pangkat min S per 60. Nah, tinggal disubstitusiin batas atas sama batas bawahnya T sama 0. Ini T, yang ini 0. Udah kaliin ke dalam. Jadinya min 12 pangkat min T per 60. Yang ini karena dikali 1, jadi tinggal per 5 kali 60, 12. Nah, karena yang ditanya tadi pada menit ke-15, ya udah diganti T-nya jadi 15. Min 12 nya 15, min 15 per 60 plus 12. Jadinya ini. 2,6544. Lanjut belakang katanya, belum selesai. Nah, habis dapat yang ini diapain lagi? Setelah dapat parameternya, pakai distribusi Poisson, lambda T-nya jadiin ini. Udah. Kayak tadi juga karena yang ditanya lebih dari sama dengan 2, jadi kita pakai bantuan 1 dikurangi yang kurang dari 2, yaitu ada 0 dan juga 1, sama kayak yang nomor B. Nah, jadi 1 dikurangi pangkat, nah pangkatnya inilah tadi 2,6544 gitu.
pangkat min 2,6544 buka kurung, yang ini pangkatin 0 per 0 faktorial ditambah 2,6544 pangkat 1 per 1 faktorial. Dah, yang ininya hasilnya 1, yang ini hasilnya 2,6544. Kita hitung, peluangnya pasti lebih besar. Secara logika juga kita bisa pikirkan ya, kalau pada waktu 8.15 masih berkunjung di dalam taman wisata itu pasti lebih besar ketimbang yang sudah pulang pada pukul 8.20 tadi. Jadi dia mungkin baru di dalam ini melihat beberapa tampilan ataupun melihat beberapa yang disajikan di taman wisata tersebut, beberapa wahana gitu. Jadi peluangnya ada 0,7429. Dia sangat menikmati berarti ya taman wisatanya. Itu contohnya. Jadi di sini misalnya ada 2 tipe. Tipe yang pertama dia sudah pulang pengunjungnya di taman wisata, yang satunya dia masih menikmati taman wisatanya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Pada kasus nyata nggak hanya 2 tipe ya, bisa berapapun tipenya. Tapi yang dicontohin di sini kayak gitu. Nggak ada pertanyaan? Nah, berarti boleh kita coba latihannya ya. Ini jagoan. Silakan. Nah, selamat malam semuanya. Di soal itu kan ditanya, misalkan proses kedatangan pengunjung ke Taman Rusa merupakan proses Poisson homogen dengan laju 0,5 orang per menit. Kalau laju itu kan kalau di materi Poisson itu lambangnya lambda. 0,5 sama dengan setengah. Jadi kita buat 1/2 lambda. Baru lanjutannya, misalkan Taman Rusa buka pukul 8. Itu buka pukul 8 itu maksudnya waktu pelayanan. Maka T waktunya kapan? T dari kapan? T0, pukul 8 itu dimulai dari 0 sampai pukul 17. Berapa menit total dari pukul 8 sampai pukul 5 sore? Itu 540 menit, maka 0 sampai 540 menit. Baru misalkan lamanya orang berkunjung di Taman Rusa menyebar eksponensial dengan nilai harapan 60 menit. Lama berkunjung itu seperti kita pelajari tadi, itu dilambangkan dengan G. Tapi karena sini bersebar dengan eksponensial, kita misalkan aja pakai lambda, karena pakai theta karena lambdanya sudah dipakai, maka 1/60. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Baru yang ditanya, jika RT menyatakan banyaknya pengunjung yang telah meninggalkan Taman Rusa pada waktu T 0 sampai 540 menit, maka tentukan sebaran dari RT. Yang ditanya RT-nya. Rumus RT itu lambda T kali P. Dan P itu sama dengan P itu sama dengan 1/2 T sampai 0 PS DS. PS itu sama dengan G dalam kali T kurang S. T kurang S itu G kali dalam kurung T kurang dikalikan T kurang S itu sama dengan GY. Maka kita cari GY dulu. GY itu rumusnya itu lambda integral Y sampai 0 sampai Y theta E pangkat min theta T dt. Kita integralkan, dapatnya 1 kurang E pangkat 1/60 Y. Baru kita masukkan ke rumus E ekspektasi RT. Tadi rumus ekspektasi RT itu lambda kali integral 0 sampai T PS DS. PS nya kan udah dapat 1 kurang E. Masukin dengan rumus integral yang kita pelajari di kalkulus 1, 2, dan Pak Sabar dapat hasil seperti ini. Poisson.
60. Jadi misalkan ada proses kedatangan pengunjung ke pusat kuliner Welcome to Batam merupakan proses Poisson homogen dengan laju 0,5 orang per menit. Jadi kita buat lajunya lambda sama dengan 0,2, itu sama dengan 1/5. Kemudian misalkan WTB buka dari pukul 16 dan tutup pada pukul 00, berarti T-nya itu 0,480. Kemudian misalkan lama orang berkunjung di WTB menyebar seragam pada interval 30,90 menit, itu kita dapat buat parameternya theta, karena dia menyebar seragam atau uniform pakai rumus theta sama dengan A plus B per 2 sama dengan kita masukkan yang intervalnya 90 ditambah 30 per 2 sama dengan 60. Jadi tetanya sama dengan 60. Terus yang ditanya A, jika RT menyatakan banyaknya pengunjung yang telah meninggalkan WTB pada waktu T antara 0 sampai 480, maka tentukan sebaran dari RT-nya. RT menyebar Poisson dengan parameter berapa? Caranya kita pakai fungsi kepekatan peluang dengan rumus Fy sama dengan integral dari 30 sampai Y 1/B kurang A dt. Jadi kita masukkan 1/B kurang A nya 1/90 kurang 30, integralkan dari batas 30 sampai 60 sampai Y dt. Kita masukkan jadinya 1/60. Terus kita proses, hasilnya dapat Y kurang 30/60. Kemudian kita cari ekspektasi atau rata-ratanya ya, rataannya dengan rumus RT sama dengan lambda dengan integral 0 sampai T PS ds. Terus kita masukkan yang PS-nya itu yaitu yang ini tadi, Y kurang 30/60. Kita ganti karena dia ds jadi S kurang 30/60. Jadi kita dapatkan hasil akhirnya T kuadrat per 600 dikurang T per 10. Jadi yang B ini itu kan ditanya jika MT menyatakan banyaknya pengunjung yang belum meninggalkan WTB pada waktu T dengan batas 0 sampai 480, maka tentukan peluang M10 kurang dari 2 ya. Jadi untuk soal ini tuh sama dengan contoh sebelumnya yang ada di bagian C, caranya sama. Kita untuk cari dulu nilai E di mana M-nya itu 10, gunakan rumus seperti ini, lakukan dan PS-nya itu didapat dari soal yang A tadi. Nah, aplikasikan aja sih PS-nya itu, terus kita lakukan perhitungan seperti biasa, integralkan. Karena PS ini kan tadi udah cari, jadi langsung aja dapat hasilnya itu integral dari si PS ini dapat T kuadrat per 110 kurang T per 2. Nah, lakukan perhitungan integral seperti biasa, diperoleh nilainya min T kuadrat tambah 180 T per 600. Kemudian ini kan sebenarnya ini harusnya MT. Ini kan baru dapat nilai MT-nya. Jadi kalau T-nya 10, ganti T-nya itu jadi angka 10. Substitusikan angka 10-nya ke fungsi ini, didapat hasilnya 17/6. Nah, karena ini ditanya peluang, maka gunakan cara Poisson seperti biasa, menghitung peluang seperti biasa. Karena ini kurang dari 2, berarti ada 0, 1 sama 2. Terus eksponen E pangkat si nilai M-nya M10-nya itu kan 17/6, institusikan, terus ini 17/6 pangkat 0 dan seterusnya. Lakukan perhitungan seperti biasa, diperoleh nilainya 0,4615. Ya, berarti itu mencari
peluang banyaknya pengunjung yang belum meninggalkan WTB pada rentan waktu pada pukul 0 sampai 16 tadi, guys. Oh ya, dari 16 oh iya, 16.10 sampai dengan oh ya, kurang peluang banyaknya pengunjung yang belum meninggalkan WTB pada pukul 16.10 ya, di mana kurang dari sama dengan 2 orang adalah 0,465. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita buka perkuliahan kita hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih mengenai proses Poisson. Kemarin kita sudah belajar proses Poisson yang homogen. Nah, hari ini kita akan belajar proses Poisson yang non homogen atau berbeda jenis atau heterogen ya. Kalau lawannya homogen ya berarti heterogen, banyak jenisnya. Nggak cuma satu jenis saja. Oke. Nah, di sini ada definisi proses Poisson non homogen. Sebetulnya mirip seperti yang kemarin kita belajar di proses Poisson homogen. Tapi ada perbedaannya, yaitu karena dia non homogen, dia fungsi intensitasnya itu pembagiannya lebih per masing-masing kondisi-kondisi karena dia tidak satu jenis kayak gitu. Ini untuk di definisi yang secara umumnya, N0 pasti juga 0 sama seperti yang kemarin, dia juga increment bebas juga. Nah, tapi di sininya ada NT plus H, kurangi NT sama dengan 1 itu sama biasa. Ini juga sama, mirip. Selanjutnya, nah yang di sini yang kita bisa lihat ada perbedaannya. Jadi kalau yang kemarin misalnya kita punya ada waktu T, ada waktu S, kita mau pindahkan selang jaraknya dari sini, pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini, semuanya sama gitu kan. Nah, kalau yang sekarang beda dia, karena nggak homogen, jadi jenisnya beda-beda antar selangnya, nanti masing-masingnya ada fungsinya masing-masing, jadi integralnya nanti nggak tetap, beda-beda. Kita lihat lagi, next, itu pengantar aja. Nah, ada juga yang namanya proses Poisson majemuk. Kalau tadi yang non homogen, nanti kita lihat contohnya juga. Ini namanya proses Poisson majemuk. Jadi majemuk itu dia termasuk proses Poisson homogen, tapi dia bukan yang seperti yang biasanya. Ada kasus-kasus tertentu yang memenuhi kenapa dia bisa dibilang majemuk gitu. Bahasa Inggrisnya compound Poisson process. Dia ada menemukan sebuah variabel baru namanya Y. Kalau kemarin nggak ada Y. Nah, ini muncul YT, T-nya itu dalam makna waktu. Terus proses Poisson majemuk itu jika bisa dinyatakan seperti ini. YT itu sama dengan jumlahan dari banyaknya XI, mulai dari I-nya 1 sampai NT, kejadiannya. Nah, terus dia merupakan barisan peubah acak yang IID, YT ini. Jadi si proses Poisson majemuk itu dia peubah acak yang IID. Dulu waktu zaman statistik belajar itu udah ada jelas belajar IID itu apa. Jadi kalau lupa buka lagi. Nah, lanjut. Nah, proses Poisson majemuk tadi kan saya bilang dia tuh homogen, tetapi ada kasus-kasus tertentu. Nah, kasusnya itu di sini kita bisa lihat. Dia bisa muncul di beberapa situasi. Yang pertama nih, misalnya kita punya kedatangan pengunjung ke suatu supermarket. Jadi dia itu datangnya pengunjung ke supermarket itu proses Poisson biasa, lajunya lambda kayak biasa. Tapi nih, ada yang namanya banyaknya uang yang dikeluarkan sama pelanggannya, itu kita sebutnya IID yang tadi kita lihat di majemuk. Nah, itu IID itu maksudnya bebas antara dia mau pelanggan datang pertama, pelanggan datang kedua, pelanggan datang ketiga. Jumlah uang yang dikeluarkan itu nggak berpengaruh, dia datang pertama itu pasti lebih banyak dari kedua, nanti kedua lebih banyak daripada ketiga, nah nggak ada pengaruh seperti itu. Makanya dibilang majemuk. Jadi mau urutan datangnya seperti apa,
uang yang dikeluarkan itu tidak berpengaruh dengan proses kedatangan. Contohnya kayak gitu. Dia dibilangnya majemuk yang kayak gitu. Terus, nah nih jadinya si YT tadi kita lihat di yang sebelumnya itu ada variabel baru YT, itu menyatakan total uang yang dibelanjakan di supermarket oleh pengunjungnya. Nah, si ini tadi proses kedatangan XI-nya tadi proses kedatangan pengunjung ke supermarket. Jadi pengunjungnya mau datang ke berapa, nggak ada pengaruhnya sama YT-nya itu total uang yang dikeluarkan untuk belanjanya di supermarket. Itu yang pertama. Selanjutnya lagi, nah proses kedatangan tagihan atau klaim dari nasabah di perusahaan asuransi contohnya. Jadi pelanggan atau nasabah asuransinya datang ke berapa di hari itu, di tanggal antara misalnya bulan tanggal 1 sampai tanggal 30 datangnya ke berapa, itu nggak ada pengaruhnya sama berapa tagihan yang dia harus bayarkan gitu. Kayak misalnya yang datang pertama tagihannya jadi lebih sedikit, nggak bisa kayak gitu. Jadi mereka saling bebas. Nah, si ide itu maksudnya dia saling bebas antara waktu kedatangannya sama uang yang dia keluarkan atau ini klaim yang dia keluarkan untuk membayarkan tagihan asuransi. Jadi sama lah kayak misalnya Salsa pergi ke Top Cepek, terus Theo juga pergi ke Top Cepek. Nah, Salsa pergi duluan nih, nggak ada jaminannya kalau Salsa akan mengeluarkan uang lebih sedikit daripada Theo. Bisa aja Salsa lebih banyak daripada Theo, atau misalnya hari ini Salsa lebih banyak daripada Theo, besok bisa datang lagi bisa aja juga lebih sedikit, atau mungkin sama juga ada uang. Jadi nggak ada pengaruh antara proses kedatangan sama besarnya klaim atau besarnya uang yang dikeluarkan di saat proses itu terjadi, itu nggak ada. Jadi makanya saling bebas ya, makanya dibilang macam kayak gitu contohnya. Terus nah selanjutnya ini ada beberapa persamaan dari setelah definisi proses Poisson majemuk. Nah bisa dilihat ada beberapa persamaan. Sebetulnya ini teorema, kalau ada teorema harusnya dibuktikan, tapi karena kita hari ini mau kuliah 2 pertemuan, lama lagi nanti buktikan 1 aja lama, yang ini lagi tambah 2. Jadi kita tulis aja, nanti tinggal kita pakai. Ini untuk yang proses Poisson majemuk. Dikali. Terus yang kedua, yang satu itu ekspektasi, rataan, atau bahasa kerennya ya, nilai harapan ya. Sama aja maknanya. Ini variansi. Oke, nanti tinggal kita pakai ini proses Poisson majemuk. Nah, contohnya ini. Misalnya kita punya sebuah kedai kopi nih, dia buka selama 6 jam per hari. Jadi satu hari kerjanya cuma 6 jam aja di kedai kopi ini. Anggap aja waktunya itu dari jam 0, T-nya 0 sampai T-nya 6. Nah, misalkan proses kedatangan pengunjung ke kedai kopi tersebut itu proses Poisson tak homogen. Jadi karena dia tak homogen, dia heterogen atau banyak jenisnya. Ini yang saya bilang tadi, banyak jenisnya. Dengan fungsi intensitasnya seperti ini. Jadi pada T-nya atau pada jamnya 0 sampai jamnya 2 jam dia bekerja itu 5T, fungsi intensitasnya. Terus pada T-nya itu 2 jam sampai ke 4 jam, dia 10. Dan pada saat T atau waktunya 4 jam sampai 6 jam itu 30 min 5T. Jadi lajunya kedatangan itu seperti itu, tergantung nih. Pada 2 jam awal buka belum terlalu banyak nih yang datang kayak gitu ya. Nanti pada pertengahan jam buka, yaitu jam kedua sampai jam keempat, beda lagi. Terus jam keempat sampai jam keenam beda lagi. Biasanya kayak gitu ya. Kayak misalnya kayak kemarin WTB di Welcome to Batam, itu juga tuh biasanya baru buka jam 4 sampai jam 6, belum serame misalnya yang datang jam 6 sampai jam 8 kayak gitu.
Jadi dia disebutnya tak homogen karena laju kedatangannya beda-beda di tiap. Kalau yang kemarin kita pelajari, kita anggap semuanya sama gitu ya. Nah, terus pertanyaannya yang pertama, tentukan nilai harapan dari banyaknya pengunjung yang datang selama 6 jam buka. Nilai harapan atau bahasa kerennya rata-rata atau bahasa kerennya lagi apa? Ekspektasi ya, sama itu. Bukan pakai yang ini majemuk. Terus yang kedua, itu jika N1 menyatakan banyaknya pengunjung yang datang pada interval waktu dari jam 0 sampai jam 1, disuruh menentukan peluang banyaknya pengunjung itu pada banyaknya kejadian pada waktu jam 1 lebih dari sama dengan 2 orang pengunjungnya. Terus yang ketiga, misalkan setiap pengunjung yang datang membelanjakan uang yang nilainya merupakan peubah acak atau random variable dengan hanya 4 kemungkinan. Dia membelanjakan uang di kedai kopi 2.000, 3.000, 4.000, kayaknya nggak mungkin ya, 2.000-an, 3.000-an nggak dapat nih mas kedai kopi ya. Mungkin 20.000, 30.000, 40.000 lah lebih realistisnya, tapi ini cuma contoh soal aja. Ada 5.000 juga. Dengan peluang berturut-turut segini, 0,2, 0,3, 0,3, dan 0,2. Kalau dijumlahin 1 ya, peluang wajib 1. Nah, setelah peubah acak ini bebas terhadap kedatangan pengunjung. Tentukan nilai harapan atau rata-rata dari banyaknya uang yang dibelanjakan pengunjung yang datang pada interval waktu 0 sampai 4. Dari jam 0 baru buka sampai 4 jam pertama buka. Tuh, kita coba lihat satu-satu. Yang nilai harapan dari banyaknya pengunjung datang selama 6 jam buka. Kita lihat. Nah, jadi kayak gini dia, ekspektasi atau nilai harapan dari 6 jam buka. Jadi dari integralnya kita lihat batasnya 0 sampai 6 gitu kan, lambda t dt biasa. Nah, ini fungsi intensitasnya tinggal kita masukin sesuai dengan pembagian yang tadi, yang kelajuannya udah kita ketahui tadi. Nih, untuk 0 sampai 6 tadi kita lihat pembagiannya ada 0 sampai 2, 2 sampai 4, 4 sampai 6. Ini yang menjadi batas integralnya, jadi batas bawah sama batas atasnya. 02, 24, 46. Ini 02, 24, 46. Yang dimasukin sebagai fungsi intensitasnya itu ya fungsi yang ada tadi, diberikan di soalnya tadi. Kalau untuk yang pada waktu 0 sampai 2, 5T tadi ya. Terus yang 2 sampai 4 itu 10. Lalu yang jam ke-4 sampai jam ke-6 itu 30 dikurangi 5T. Udah, jadi tinggal kita integralkan seperti biasa aja dari fungsi yang udah diketahui sebelumnya. Jadi 5T itu kalau diintegralkan 5 per 2T kuadrat. Ini batasnya, jadi untuk dimasukkan nanti nilai sebagai pengganti T. 10 dt kalau diintegralin jadi 10T. 30 min 5T jadinya ini 30T min 5 per 2T kuadrat kalau diintegralin. Habis itu kita substitusikan batas atas batas bawahnya. Batas atasnya dulu dikurangi batas bawah. Biasa pengganti T-nya jadinya 2 kuadrat dikurangi 0 kuadrat, yang ini 4 dikurangi 2, yang ini jadi 30 kali 6 dikurangi 5 per 2 kali 6 kuadrat dikurangi 30 kali ini yang batas bawahnya 4. Sudah, tinggal dikali seperti biasa, dihitung, dijumlahkan, dapatlah 40. Itu ini integral yang biasa, tinggal substitusi aja. Jadi yang A, kembali lagi ke soal. Nah, tentukan nilai harapan atau rata-rata banyaknya pengunjung yang datang selama 6 jam buka. Jadi selama 6 jam buka, si kedai kopi ini ternyata kedatangan 40 pengunjung. Dari mulai jam baru buka sampai jam tutupnya. Bisa ya untuk nomor 1 ya, tinggal masukin aja fungsi intensitasnya, tapi tergantung pertanyaannya sampai berapa jam buka. Kalau cuma sampai 4 jam buka ya berarti cuma sampai sini, 5 jam buka berarti sampai sini gitu ya. Tergantung pertanyaannya. Kebetulan itu sampai 6 jam jadi dia masuk semuanya. Nah, yang kedua, jika N1 menyatakan banyaknya pengunjung yang datang pada interval 0 sampai 1, yang kedua, jika N1 menyatakan banyaknya pengunjung yang datang pada baru buka sampai 1 jam pertama buka, maka disuruh tentukan peluang banyaknya
kejadian pada waktu jam pertama buka itu lebih dari sama dengan 2 orang udah datang kayak gitu ya. Berarti kalau untuk nomor 2 ini apa yang harus kita cari dulu? Cari dulu ekspektasinya atau rata-ratanya. Kayak si nomor 1, nah, cari rata-ratanya baru nanti kita bisa hitung peluangnya pakai Poisson. Boleh dibuka untuk nomor B-nya. Nah ini, jadi kita cari rata-ratanya dulu. Ekspektasi untuk N1. Karena N1 cuma 1 jam aja, berarti dia dari 0 sampai 1 aja. Nah, karena pakai yang ini pertama, kan dari 0 sampai 2 itu pakai 5T. Nah, karena ini 0 sampai 1 ya pakai 5T juga. Tinggal kita integralkan. 5T jadinya 5/2T kuadrat, substitusikan, dapatlah 5/2. Nah, barulah si 5/2 ini nanti kita masukkan untuk mencari peluangnya. Kayak kemarin. Jadi karena dia lebih dari sama dengan 2, nah yang lebih dari sama dengan 2 banyak, makanya kita pakai bantuan 1 dikurangi yang kurang dari 2. Kayak biasa. Yang kurang dari 2 apa? Yang sama dengan 0 dan sama dengan 1. Sudah sama seperti biasa. Satunya sih turun ke bawah sama semua. Yang ini berarti E pangkat min. Ini rata-ratanya atau lambda T-nya berarti min 5/2. Terus di dalamnya lambda T pangkat 0, jadi 5/2 pangkat 0 per 0 faktorial ditambah 5/2 pangkat 1. Udah dihitung, dapatlah ini. Kurang lebih hasilnya 0,712. Cukup besar ya peluang pada jam pertama buka itu datang 2 orang ke kedai kopinya, yaitu sekitar 71%. 0,7127 dan seterusnya. Yang ini ada yang bingung. Jadi karena dia nanyanya cuma 1 jam pertama buka, ya dia pakai fungsi yang pertama. Bisa? Oke, boleh lagi kembali ke soalnya. Tuh, ini kan yang tadi 0 sampai 2, karena kita cuma butuhnya sampai 1, ya pakai ini juga. Masih termuat di sini. Nah, yang ketiga kita mau hitung nilai harapan banyaknya uang yang dibelanjakan sama pengunjung nih. Yang datangnya 4 jam pertama buka, dari 0 sampai 4 gitu ya. Kalau kemungkinan uang yang akan dibelanjakan itu ada 2.000, 3.000, 4.000, ataupun 5.000. Nah, peluangnya itu seperti ini. 0,2, 0,3, 0,3, 0,2. Jadi dia belanja 2.000 tuh peluangnya 0,2, dia belanja 3.000 peluangnya 0,3, dia belanja 4.000 peluangnya 0,3, dan dia belanja 5.000 peluangnya 0,3. Nah, berapa nih rata-ratanya uang yang dibelanjain orang-orang ini pada 4 jam pertama buka? Nah, itu pertanyaannya. Oke. Boleh dilihat jawabannya. Nah, jadi cari dulu rata-ratanya. Rata-rata yang dari 0 sampai 4 ya. Kalau 0 sampai 4 itu kan berarti terpecah jadi 2. 0 sampai 2 sama 2 sampai 4 gitu ya. Berarti pakai yang ini integral 5T sama integral 10. Ya, inilah dia hasilnya tadi. Tinggal dimasukkan, disubstitusiin batas atas batas bawahnya, dapatlah 30. Jadi rata-rata banyaknya orang yang datang pada jam ke-0 sampai jam ke-4 alias baru buka sampai 4 jam pertama pertama dibuka kedainya, ada 30 orang yang mungkin datang katanya rata-ratanya. Nah, dari 30 ini kita mau tahu nih pengeluarannya berapa, kayak gitu ya. Rata-rata yang dibelanjakan. Tadi diceritakan, diketahui. Uangnya kalau 2.000, 0,2. Peluangnya 3.000, 0,3. 4.000, 0,3. 5.000, 0,2. Kita kalikan, kita jumlahin, hasilnya 3.500. Kemungkinan satu orang akan belanja 3.500, Bu. Karena ada 30 orang, ya tinggal kita kaliin 30 orang dikali 3.500. Jadi rata-rata pengunjungnya ini yang akan belanja yaitu 105.000. Seperti itu. Dalam satu hari di 4 jam pertama buka. Kalau 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Dapat dari mana, Bu? 2.000, 3.000, 4.000, 5.000? Ya dari harga di menunya lah. Kan kayak gitu. Misalnya kedai kopi tadi ya. Misalnya kopi ini apa, ini americano, ini apa gitu ya. Kayak nggak realistis harganya ya, tinggal tambahin 0 aja bisa. Jadi nah dapatnya juga. Ini cuma contoh aja. Gitu untuk contoh
yang proses poison yang non homogen. Kelihatan kan perbedaannya di mana kan maksud non homogennya? Kalau yang kemarin fungsinya berlaku cuma satu aja tuh. Misalnya kita punya integral lambda t, ya lambda t-nya berlaku untuk berapapun integral batasnya gitu ya. Nah kalau yang ini karena dia non homogen, tiap batas-batasan itu punya masing-masing fungsi intensitasnya. Itu aja perbedaannya. Nah yang ini selanjutnya yang kedua, tadi proses poison yang majemuk, yang kasusnya kehadiran atau kedatangan nasabah ataupun pelanggan itu bebas terhadap biaya klaim atau biaya uang yang dia keluarkan, kayak tadi di supermarket dia belanja kayak gitu. Misalnya proses kedatangan klaim ke suatu perusahaan asuransi sepeda motor merupakan proses poison homogen dengan laju 20 orang per tahun. Misalkan pula besar tiap klaim yang datang merupakan peubah acak IID. Nah, dia pokoknya kalau majemuk tuh dia nulisnya ada IID-nya gitu. Yang menyebar eksponensial dengan rataan 3/4 juta rupiah. Serta bebas terhadap proses kedatangan klaim. Nah, tuh kayak gitu udah tanda-tanda majemuk gitu. Nah, jika YT itu adalah Y dari waktu 0 sampai T, menyatakan total klaim yang datang pada interval ke 0 sampai T tahun gitu ya. 0 tahun, 1 tahun, 2 tahun gitu. Klaimnya kan biasanya per tahun. Maka disuruh tentukan ini ekspektasi atau rata-rata banyaknya klaim dari 0 sampai 2. Berarti dari tahun dia ikut asuransi sampai 2 tahun pertama dia ikut asuransi gitu ya. Gitu, beserta satuannya. Terus yang selanjutnya, tentukan simpangan baku atau standar deviasi dari Y yang 0,2 tadi, beserta satuannya. Kalau simpangan baku itu akar dari variansi kalau yang lupa. Boleh kita lihat coba jawabannya. Nah, jadi karena dia tadi 0 sampai 2, berarti dia T-nya 2 gitu ya, 2 tahun. Jadi dia merupakan proses poison karena dia lambda T di sini 20 dikali T, lajunya tadi 20 ya kan, boleh dilihat sebelumnya. Salam. So lajunya 20 orang per tahun, udah tinggal kita tulis 20 dikali T, tahunnya tadi 2 tahun. Next. Nah jadi 20 dikali T sama dengan 40, T-nya tadi 2 tahun, ini belum saya substitusikan, T-nya 2 berarti 40. Dah, terus yang satunya lagi tadi yang berdistribusi eksponensial apanya? Di slide sebelumnya tadi. Adam, di slide sebelumnya ini yang eksponensial apanya tadi? Ini yang menyebar eksponensial. Besarnya klaim kan? Besarnya klaim yang datang merupakan peubah acak IID yang menyebar eksponensial dengan rataannya atau rataan ekspektasi atau nilai harapan sama kan? Itu 3/4. Makanya kita bisa lihat di slide setelahnya. Nih, 3/4 lajunya, rataannya kok lajunya. Jadi 3/4 itu anggap aja 1 per theta kalau eksponensial. Bisa dibuka lagi nanti yang materi mengenai distribusi eksponensial. Kemarin kita udah belajar. Oke, jadi yang ini untuk yang A tadi rata-rata ataupun ekspektasi Y dari 0 sampai 2. Nah, berdasarkan rumus yang tadi yang proses Poisson majemuk, berarti ini kan YT-nya 2, 0 sampai 2. Berarti itu rumusnya ekspektasi yang N-nya 2, 0 sampai 2 dikali ekspektasi yang X1 kayak gitu aja. Udah tuh, kita kan tadi udah punya 0 sampai 2 tadi ini di sini ekspektasinya atau rataannya 40. Nah, yang ekspektasi ini, yang eksponensialnya besaran klaimnya itu 3/4 katanya. Jadi tinggal dikaliin aja, dapatlah 30 juta rupiah besaran klaimnya dari pertama dia ikut sampai 2 tahun pertama dia ikut. Lihat slide selanjutnya sebelumnya. Nah, ini tentukan ini ekspektasi atau rata-rata besarnya ini total klaim yang datang mulai dari dia ikut asuransi itu sampai 2 tahun pertama dia ikut asuransi, 30 juta rupiah. Sebelumnya. Nah, yang kedua kita mau menentukan simpangan baku nih.
Nah, simpangan baku tadi udah saya kasih clue-nya, yaitu akar dari variansi. Nah, jadi kita boleh cari variansinya dulu gitu untuk yang B. Oke, next. Nah, di sini. Tadi kita udah punya ekspektasi X1-nya tadi kan 3/4 ya, 1 per tetanya itu 3/4 tadi di sebelumnya. Maka tetanya ya tinggal kita balik kan, 4/3. Jadi variansi X1 itu rumus untuk eksponensial, teman-teman bisa buka lagi distribusi eksponensialnya. 1 per theta kuadrat, jadinya tetanya ini ya tinggal kita kuadratin, dapatnya jadinya 9/16. Sehingga kita bisa masukin nih nantinya. Kita cari ekspektasi X1 kuadrat. Nah, berarti kan tinggal dibalik. Yang ini ditambah ini gitu kan. Ini tambah berapa kali sih tadi? Lupa saya. Oh, ini rumus yang lain, bukan yang ini. Ini rumus zaman statistika dulu kita belajar. Ini yang bawah baru yang ini. Nih, ekspektasi X1 kuadrat itu sama dengan variansi ditambah ekspektasi dikuadratkan. Zaman dulu belajar statistik udah pernah ini. Jadi variansi X itu sama dengan ekspektasi X kuadrat gitu ya. Ditambah ya. Kalau kayak gitu. Ekspektasi X itu dikuadratkan gitu ya. Ya, gitu ya. Nggak kebalik itu, bukan pengurangan ya. Misalnya ini 5, 2 tambah 3, atau itu. Ini, misalnya ini anggap ini 5, 2 tambah 3. Berarti kalau 2, ini dikurangi X kuadrat dikurangi itu 5, 2 tambah 3 terus 2 5 kurang 3 iya kan kurang kan tadi ini tambah udah benar itu. Nah oke, jadi kita bisa masukkan untuk biar bisa pakai rumus ini kita harus punya yang kuadrat dulu karena mau cari yang ini, makanya kita bisa pakai variansi X1 ditambah ekspektasi X1 dikuadratkan. Nah ini variansi X1-nya udah dapat, ekspektasi X1-nya 4/3. Nah ini kebalik ya, harusnya 4/3 kan, atau 3/4. Oh ininya ekspektasinya ini tetanya ya, sorry. Ekspektasi X1 tuh yang ini 3/4 dikuadratkan, jadi 9/16 juga. Dijumlahin jadinya 18/16 atau 9/4. Udah dapat, baru bisa kita pakai yang ini tadi, si proses Poisson majemuk. Variansinya itu sama dengan ekspektasi yang 0 sampai 2-nya dikali sama ekspektasi X1 yang kuadrat ini. Yang tadi kita dapetin di atas ini. Jadinya ini sama dengan 40. 40-nya dapat dari mana, Bu? Dari yang slide sebelumnya kan? Tuh, 40 nih. Lanjut. Jadi dikali sama yang ini, 9/8. Dapatlah 45. Nah, 45 berarti tinggal diakarin lah. Akar 45 jadi 3 akar 5 juta rupiah. Kalau mau dikomain bisa. 3 juta berapa ratus ribu rupiah gitu jadinya. Kembali lagi ke slide sebelumnya. Oke, jadi simpangan bakunya atau standar deviasinya yaitu 3 juta berapa sekian ratus ribu rupiah gitu. Sudah, ini contohnya. Next ke latihannya. Nah, silahkan dicoba. Yang ini kalau kayak gini bentuknya berarti dia merupakan apa? Proses Poisson yang non homogen karena jenisnya ada 3. Yang next selanjutnya, boleh Adam dilihatin yang next selanjutnya juga ada nih. Yang ini ada lagi nggak? Berarti yang ini aja. Nah ini proses Poisson juga tak homogen, yang tadi juga tak homogen. Silahkan boleh dicoba. Yang mau lihat soal yang lainnya ada di Teams-nya, bisa dibuka lagi slide-nya.
Ditanyanya tentukan nilai harapan dari banyaknya pelanggan yang datang selama 10 jam buka. Berarti rumusnya N dari pukul 0 sampai 10 selama 10 jam sama dengan integral dari 10 sampai 10 dari 0 sampai 10 lambda T dt. Baru masukin sesuai jenis fungsinya itu 0 dari batas 0 sampai 3 itu 2T. dt ditambah integral dari 3 sampai 7 itu 6 dt ditambah integral dari 7 sampai 10 itu 20 dikurang 2T dt. Itu hasilnya itu T kuadrat dari batas 0 sampai 3 ditambah 6T dari batas 3 sampai 7 ditambah 20 ditambah minus T pangkat 2 dari batas 7 sampai 10. Hasilnya 3/2 dikurang 0/2 ditambah 6 dikali 7 dikurang 6 kali 3 baru ditambah lagi 20 dikali 10 dikurang 10 pangkat 2 dikurang 20 dikali 7 dikurang 7 pangkat 2 sama dengan 9 tambah 24 tambah 9 jadi sama dengan 42 orang. Ya, jadi apa kesimpulannya tadi 42 orang itu? Jadi nilai harapan harapan banyaknya pelanggan yang akan datang selama dari 10 jam buka itu ada 42 orang. Oke. Gimana? Ada pertanyaan nggak teman-teman yang lain? Enggak? Bisa? Oke, bisa. Terima kasih. Lanjut, yang B. Jadi ekspektasi dari banyaknya pelanggan yang datang pada pukul 1 sampai 2 itu adalah integral dari 1 sampai 2T dt. Kenapa 2T? Karena dia ada di rentang waktu T 0 sampai 3. Terus dimasukkan, diintegralkan jadi 2/2 T kuadrat dengan batas 1 sampai 2 dimasukkan jadi 2 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2 sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3 sehingga untuk peluang kedatangan pelanggan dari pukul 1 sampai 2 itu di bawah 2 orang itu adalah 1 kurang P N 1,2 lebih kecil dari 2. Lebih kecil dari 2 ini itu adalah P N 1,2 sama dengan 0 ditambah P N 1,2 sama dengan 1. Jadi kalau dimasukkan hasilnya segini. Oh, ini ada yang bisa bantu nih. Ini min 3 atau 3 ini? Ada minnya. Ya, bagi. Sambil dibantu nih, ada yang punya kalkulator ini atau HP-nya Sanggih bisa. Ini kira-kira angkanya sama dengan berapa nih kurang lebih? 1 dikurang 4. Udah 1 dikurang, udah. 1 dikurang dulu. 1 kurang 0, total akhir aja. Berapa akhirnya? Berapa? Oke, berarti kesimpulannya apa tuh? Banyaknya pengunjung. Jadi kesimpulannya banyaknya pengunjung yang datang pada interval waktu 1,2 adalah 0,0088. Ini yang N12. Nah, pertanyaannya kan tentukan peluang Peluang banyaknya pengunjung yang datang dari waktu dari waktu 1
1 sampai 2 lebih dari sama dengan 2 orang adalah 0,80088. Oke, atau sekitar 80% ya. Banyaknya orang pasti itu lebih dari 2 orang yang datang. Lagi yang nomor 2A. Boleh Adam, soalnya dibuka. Nomor 2A, tentukan nilai harapan dari banyaknya pelanggan yang datang selama 9 jam buka. Oke, sudah rumusnya N 0,9 sama dengan integral 0 sampai 9 lambda T dt. Terus kita masukin integral 0 sampai 9, masukin fungsinya 2T dikurang T kuadrat per 9 dt. Terus T kuadrat dikurang 1 per 27, T pangkat 3 batas 0 sampai 9, hasilnya 81 kurang 27, sebanyak 54 pelanggan selama 9 jam. Oke, berarti salonnya nih banyak kali juga nih ya pegawainya ya, bisa 9 jam buka 54 yang datang gitu ya, 54 pelanggan di salon ini gitu ya. Gimana, ada pertanyaan untuk yang ini? Ada nggak pertanyaan untuk yang A? Jadi mungkin atau selain servernya banyak ataupun yang pegawainya banyak, bisa jadi yang datang itu cuman cuci rambut aja atau yang cepet gitu ya, gunting rambut aja gitu, nggak yang sampai mau ngelurusin rambut atau mau mewarnain rambut, nah yang lebih lama kayak gitu ya. Soalnya 54 pelanggan selama 9 jam. Oke, untuk yang soal yang kedua ini, dia itu sama dengan soal yang sebelumnya di bagian D. Caranya sama, cuman bedanya di angkanya saja. Seperti biasa, pertama kita cari dulu ekspektasinya dengan substitusi dari fungsi yang ada pada soal. Sudah diketahui kalau misalnya dia dari 0 kurang dari T kurang dari 9, sebelumnya itu kan soalnya dari 0 sampai 1 kayak intervalnya. Jadi dari dua fungsi itu kita pakai yang fungsi pertama, yaitu 2T kurang T kuadrat per 9. Nah, seperti biasa karena ekspektasi kita gunakan integral, jadi kita integralkanlah fungsi itu dengan batasnya 0 sampai 1. Diperoleh hasilnya 26 per 27. Setelah didapat nilai ekspektasinya, masuklah untuk mencari peluangnya. Misalnya peluang N 0 sampai 1 kurang lebih dari sama dengan 3, maka gunakan rumus 1 kurang P N 0 sampai 1 kurang dari 3. Caranya sama seperti soal sebelumnya, karena dia kurang dari 3 berarti peluangnya cuma sampai angka 2 saja. Terus kita cari seperti biasa, dapatlah nilainya 0,0736. Ya, jadi kesimpulannya gimana? Peluang banyaknya Itu apa? Peluang banyaknya pelanggan yang datang pada waktu 0 sampai 1 lebih dari 3 sama dengan 3, lebih dari sama dengan 3 sebanyak 0,0736. Itu dalam persen atau enggak? kalau peluang dalam koma, atau bisa juga disampaikan sebanyak berapa ya? 7,36% gitu ya. Ya, itulah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita buka perkuliahan kita hari ini dengan melakukan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan lanjut materi kita di bab yang baru. Nah, setelah pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai proses Poisson. Ada yang homogen, ada yang non-homogen, ada yang majemuk. Nah, hari ini kita masuk ke bab yang baru, yaitu teori antrian. Ya, ini pendahuluannya. Jadi pada pertemuan ini kita akan mempelajari suatu kelas model di mana nasabahnya tuh datang secara acak, pelanggan atau nasabahnya datang secara acak pada suatu pusat servis ataupun suatu tempat gitu ya. Setelah datang, mereka itu akan mengantri untuk menunggu giliran mendapatkan pelayanan kayak gitu. Nah, setelah selesai dapat pelayanan, setelah selesai dilayani, mereka mau keluar dari tempat pelayanan itu dan meninggalkan sistem. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi awalnya mereka datang gitu ya, pelanggan itu masuk ke antrian gitu.
Ini ada antriannya. Nah, antriannya nanti kalau udah dapat gilirannya gitu ya, berapapun yang antri di sini sudah sampai giliran antriannya paling depan ya, berarti masuk ke sistem pelayanan, nanti dilayani. Nah, setelah pelayanannya selesai, dia keluar, meninggalkan sistem. Itu juga saat yang di sini sudah dilayani pindah ke sebelah sini, berarti antrian yang selanjutnya maju lagi ke depan. Jadi pelanggannya masuk ke antrian, habis itu dilayani, habis itu selesai. Inilah namanya sistem antrian. Nah, jadi antara lain kita tuh tertarik untuk mengkaji dari sistem antrian ini, kita bisa mengkaji yang pertama rata-rata banyaknya nasabah yang ada di sistem atau di antrian itu. Ya. Berapa banyak nih nasabah yang ngantri pada waktu sekian misalnya. Itu juga yang B, rata-rata waktu yang dihabiskan oleh seseorang untuk mengantri gitu ya, berada di sistem atau di antriannya kayak gitu. Ada dua hal yang bisa kita kaji di sini dari penjelasan mengenai sistem antrian ini tadi. Nah, beberapa kuantitas dasar dalam teori antrian di sini ada mengenai rata-rata, kita simbolkan. Di sini ada L, itu rata-rata banyaknya nasabah di sistem. Terus ada LQ, kenapa pakai Q? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa pakai Q? Antrian bahasa Inggrisnya apa? Ya, jadi bahasa Inggrisnya itu, makanya pakai Q gitu ya. Apa ya, Q ya cara ngomongnya ya. Nah, jadi LQ itu rata-rata banyaknya nasabah yang menunggu di antrian. Jadi kalau L aja nggak pakai huruf Q, dia berada di sistem. Di sistem itu bisa aja dia lagi dilayani, bisa aja juga dia lagi ada di sistem antrian, di antriannya gitu ya. Nah, kalau LQ berarti dia kita klasifikasikan sebagai dia sedang mengantrinya, dia ada di antriannya. Nah, terakhir L dikurangi LQ untuk yang huruf L dulu nih. Itu banyaknya nasabah yang sedang dilayani berarti, karena yang L aja ini kan nasabah yang ada di sistem. Berarti dia berada di sistem itu keseluruhan, bisa dilayani, bisa di antrian, dua-duanya. Nah, si LQ itu yang ada di antrian aja. Berarti si L dikurangi LQ, berarti dia yang lagi dilayani, kayak gitu ya. Ya, tuliskan biar nggak lupa deh. Semuanya tentang rata-rata ya. L itu rata-rata di sistem gitu aja ya. Di sistem. L itu rata-rata di antrian. Sistem itu antrian plus layanan. Nah, berarti L dikurangi LQ rata-rata yang sedang dilayani aja, karena ini yang udah nggak masuk. Tuh. Nah, itu untuk L. Sekarang kita ke W. Karena W waktu gitu lah ya. Rata-rata waktu, nah jadi W aja ini, rata-rata waktu yang dihabiskan oleh seseorang nasabah di sistem. Karena nggak pakai huruf Q, jadi yang ada di sistem. Rata-rata waktu nasabahnya itu ada di sistem. Jadi keseluruhan, rata-rata waktu dia mengantri dan rata-rata waktu dia dilayani. Kayak gitu. Nah, sedangkan yang WQ, rata-rata waktu yang dihabiskan untuk dia nunggu di antrian. Dia lagi nunggu aja di antrian sampai kena giliran dia masuk ke pelayanannya, kayak gitu. Pokoknya perbedaannya ada Q-nya gitu lah. Nah, sehingga si W dikurangi Q ini adalah rata-rata dia sedang dilayani, waktu yang sedang dilayani. Pokoknya W waktu, yang L banyaknya nasabah. Kita tuliskan juga biar nggak lupa. W rata-rata waktu sistem. Berarti dia penjumlahan antara rata-rata waktu dia di antrian dan di pelayanan. WQ berarti rata-rata waktu di antrian karena pakai Q. Antrian. Terakhir W dikurangi WQ gitu. Rata-rata
waktu pelayanan di pelayanan. Nah, itu tadi istilah-istilah baru yang diperkenalkan di teori antrian ini. Nah, selanjutnya, misalkan ada lambda A menyatakan rata-rata laju kedatangan nasabah. Ya, kalau yang biasanya kita ketemu kan lambda doang nih, rata-rata lajunya. Nah, kenapa pakai A, antrian gitu ya maksudnya ya? Karena ini teori antrian, jadi lambda A dipisahin gitu aja. Itu laju kedatangan nasabah, yaitu NT banyaknya nasabah yang datang pada interval waktu 0 sampai T, sama seperti biasa. Nah, jadi dia lambda A itu limit NT per T dari T mendekati tak hingga. Nah, kita punya persamaan ini jadinya. L sama dengan L tadi apa? Rata-rata banyaknya pelanggan di sistem, jadi keseluruhan di antrian ataupun di pelayanan. Nah, itu sama dengan lajunya dikali sama W. W itu apa? Rata-rata waktunya yang ada di sistem. Nah, itu juga kalau yang pakai antrian, berarti yang pakai Q, atau antrian, berarti L banyaknya nasabah di antrian itu sama dengan lajunya dikali sama waktu, rata-rata waktu di antriannya. Ini rumus juga. Oke, selanjutnya ada muncul yang baru lagi nih. Jika ES menyatakan rata-rata lama pelayanan atau ekspektasi lama pelayanan atau nilai harapan lama pelayanan, kata-katanya sama aja ya, rata ekspektasi atau nilai harapan itu sama, maka rata-rata banyak nasabah yang dilayani adalah lajunya dikali sama rata-rata lama pelayanan. Nah, misalkan XT menyatakan banyaknya nasabah di sistem pada waktu T, maka ini PN itu peluang dalam jangka panjang ada N nasabah di sistem atau pas steady state itu seperti ini. Limit harusnya. Nah, selanjutnya ada sebuah contoh sistemnya yang seperti apa gitu ya, kan banyak nih sistem. Nah, salah satu contoh sistemnya itu MM1. Kenapa MM1? Nah, nanti ada penjelasan. Misalkan proses kedatangan nasabah ke suatu pusat servis dengan servernya tunggal, makanya disini satu, merupakan proses Poisson dengan lajunya lambda. Nasabah yang baru datang langsung mendapat pelayanan kalau servernya kosong ya. Kalau pelayanannya kosong, nggak ada lagi yang dilayani, ya langsung masuk aja dia. Hitungannya dia nggak ngantri gitu ya. Misalnya teman-teman mau setor uang ke bank nih, tellernya nih lagi nggak melayani siapapun, jadi dia lagi kosong gitu kan. Nah, teman-teman nggak perlu masuk ke antrian karena nggak perlu ngantri, langsung aja ke teller gitu, langsung ketemu, langsung bisa penyetoran uang, misalnya kayak gitu contoh. Nah, kalau servernya kosong, nah dia tidak perlu lagi menunggu di antrian, langsung maju gitu. Waktu pelayanan diasumsikan merupakan peubah acak yang bebas dan menyebar eksponensial. Kalau eksponensial bentuk nilai harapan atau rata-ratanya bisa pakai mu, bisa pakai theta, pakai lambda ataupun apapun. Ini simbol aja, ini mu ya. Jadi contohnya gambarnya kayak gini, pelanggannya masuk, ini ada antrian. Nah, kalau nggak ada yang ngantri ya langsung aja masuk ke pelayanan. Udah dilayani ya pelanggannya keluar. Sama kayak yang satu itu seperti itu. Nah, sistem antrian yang seperti ini kenapa disebut MM1? Jadi M yang pertama itu menyatakan bahwa waktu antar kedatangannya ini apa huruf M ya kayak gitulah memang M. Dia menyebar Poisson. Yang kedua ini M yang kedua menyatakan lama pelayanan itu menyebar eksponensial, dan satu ini servernya tunggal. Atau misalnya ke bengkel nih, motor saya bannya bocor. Nah, terus yang pelayannya cuma ada satu gitu. Nah, kalau nggak ada yang lagi dia nggak melayani siapapun, otomatis ban motor kalian bisa ditangani langsung. Kalau enggak ya antrian lah motor keberapa itu duluan yang udah datang duluan, nah barulah nanti motor kalian yang kena dapat pelayanan. Nah, di MM1 ini ada beberapa rumus yang berlaku, ini teman-teman bisa lihat. Ada P0 yaitu peluang pada keadaan yaitu 1 dikurangi lambda per mu. Lambda tadi laju ya, udah tahu laju pakai proses Poisson. Mu-nya itu dapatnya dari mana? Eksponensial ini. Yang si lama pelayanannya M kedua, yang pertamanya Poisson, yang ini kan yang keduanya eksponensial. Lambdanya dapat dari sini, mu-nya dapat dari sini. Kayak gini, lajunya lambda, mu-nya dapat dari sini, harapan eksponensial. Tuh,
Terus PN, jadi peluang yang ke N-nya, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai N. Itu seperti ini. Nah, terus rumus L, atau tadi sudah saya tuliskan di papan tulis, rata-rata lamanya nasabah di sistem, rata-rata banyaknya nasabah di sistem, ini rumusnya, lambda per mu dikurangi lambda. Terus W, rata-rata waktu nasabah ada di sistem, ini L per lambda, atau kita bisa masukkan nih L-nya kan ini, jadi dibagi lambda, hasilnya ini. Terus WQ, waktu tunggunya, rata-rata waktu tunggu di antriannya, ini. Nah, terus LQ itu rata-rata banyaknya nasabah di antrian, rumusnya lambda dikali WQ. Lambda dikali WQ-nya ini, jadinya misalnya kayak gini. Udah, tinggal pakai aja ini rumusnya. Udah tahu kan lambda itu apa, lajunya tadi, mu tadi itu apa, nilai harapan di eksponensial tadi. Nah, contohnya ini. Misalkan proses kedatangan nasabah ke suatu pusat servis adalah proses Poisson, lajunya 1/12, berarti itu apanya? Lambda gitu kan. Nah, orang per menit, dan lama pelayanan merupakan perubahan acak eksponensial dengan nilai harapan 8 menit per orang. Tadi nilai harapan itu 1 per mu, berarti 1 per mu-nya 8 gitu ya. Nah, ditanyakan L, W, LQ, WQ, berarti lama rata-rata di sistem ada berapa nasabah, rata-rata waktu di sistem, terus rata-rata banyaknya yang ada di antrian, rata-rata waktu yang ada di antrian. Itu yang A, 4 langsung pertanyaannya. Terus yang B, tentukan peluang tidak ada nasabah di sistem, berarti P0, nggak ada nasabah di sistem 0. Atau yang kedua, dan yang kedua itu peluang ada 2 nasabah di sistem P2. Berarti N yang tadi ini kita ganti jadi 2 gitu ya. Kalau yang ini P0 langsung gini aja. Teman-teman mau masukin ini 0, nggak bisa di sini pakai yang 0. Ini untuk yang N-nya lebih dari sama dengan 1. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya bisa pakai yang ini. Gitu. Pengerjaannya ini. Jadi untuk diketahuinya ini 1/12, yang 1 per mu-nya tadi 8 ya, ini nilai harapannya, jadi mu-nya 1/8. Tinggal dimasukkan semuanya, disubstitusiin ke persamaan ada yang tadi di sebelumnya ini, udah dapat L, W, WQ, LQ. Sehingga kita bisa simpulkan nih, yang L dulu, rata-rata pengunjungnya itu yang ada di sistem adalah 2 orang. Jadi mungkin 1 yang nunggu di antrian, 1 yang sedang dilayani. Terus W-nya, itu rata-rata waktunya di sistem. Jadi rata-rata dia menunggu di antrian dan juga sedang dilayaninya sekitar 24 menit. Gitu. Jadi kalau saya misalnya ini pusat servis motor gitu ya, nah saya harus meluangkan waktu 24 menit nih kalau mau ke tempat servis gitu. Misalnya teman-teman yang lagi sibuk, ini sangat bermanfaat nih, bisa untuk memperkirakan gitu. Atau misalnya mau ke bank gitu kan, antriannya kira-kira segini. Nah, jadi teman-teman bisa memperkirakan berapa lama waktu yang akan teman-teman habiskan untuk berada di tempat tersebut. Terus WQ berarti rata-rata waktu di antriannya. Nah, mengantrinya 16 menit, ternyata lebih lama mengantrinya ya, 16. Di sistem 24, berarti dia dilayaninya berapa menit? 8 menit ya. Jadi 8 menit aja dilayani, nunggunya aja yang lama kayak gitu. Ini sebetulnya bisa juga untuk masukkan misalnya teman-teman bekerja di perusahaan dan lain-lain kayak gitu. Jadi harus diperbanyak lagi servernya ataupun tempat pelayanannya. Karena ternyata ngantrinya 2 kali lipat dari waktu dilayaninya kayak gitu kan. Kalau ditambah lagi 1 lagi servernya atau pelayannya, jadi bisa waktunya lebih cepat, antriannya tidak sepanjang. Terus yang terakhir LQ, rata-rata banyaknya orang di antrian, 4/3 orang kalau untuk kasus ini. Jadi mungkin bisa 1 atau 2 orang ya, nggak mungkin 4/3 orang, berarti 1, sekian orang gitu ya. Separuh gitu orangnya nggak ada. Jadi antara 1 orang atau 2 orang ya. Itu yang A. Yang B tadi pertanyaannya peluang tidak ada nasabah di sistem dan peluang ada 2 nasabah di sistem. Nah, kalau tidak ada nasabah di sistem, ya berarti P0. Tinggal masukin aja lambda sama mu-nya, dapatnya 1/3. Terus P2-nya, karena ada 2 nasabah di sistem, tinggal dimasukin ya 4/2.
0,sekian. Ada pertanyaan untuk sistem antrian MM1 ini? Apa tuh? Oh, proyeknya. Iya, itu yang harus diteliti. Teman-teman harus mengamati, datang terjun ke lapangan biar tahu tuh lajunya berapa banyak. Cara mencari laju bagaimana, Bu? Wah, gimana dulu waktu kuliah belajar mencari laju? Waktu sekolah malah udah pernah belajar mencari laju kan? Misalnya rata-rata yang datang segini, waktu yang dihabiskan segini, tinggal kita bagi kan? Itu dapat lajunya. Gitu. Apakah lajunya selalu stabil misalnya ya? Tiap waktu nih segini semuanya, atau yang kayak tadi yang non homogen lajunya beda-beda nih, misalnya kayak di WTB misalnya jam 4 sore sampai jam 6 sore yang datang jaraknya jauh-jauh, waktunya padahal 2 jam misalnya kayak gitu kan, sehingga lajunya juga nggak selaju itu gitu dibandingkan misalnya yang dari jam 6 sore sampai jam 8 misalnya. Oh, rame yang datang ke WTB nih, tiap berapa ini datang, jadi selama 2 jam lajunya berapa orang yang datang, tinggal kita bagi 2 jam gitu kan, atau misalnya per menit ya 120 menit gitu kita bagi dengan jumlah yang datang dibagi waktunya, gitu aja. Itu pasti beda tuh antara yang jam 6 sampai jam 8 dengan yang jam 4 sampai jam 6, karena mungkin orang belum pulang kerja atau kayak gimana gitu kan alasannya banyak kayak gitu. Makanya kemarin pas teman-teman nanya boleh pakai bantuan AI nggak, Bu? Boleh. Tapi yang minta bantuan AI itu prosesnya, gimana bagusnya prosesnya kita melaksanakan biar bisa dapat laju ini kayak gitu misal ya untuk yang kasus ini. Nah, tapi bukan datanya yang minta ke AI, kan belum tentu itu akurat. Nah, kalau teman-teman udah langsung terjun ke lapangan, itu proses observasi namanya. Dapat data primer dari teman-teman yang melakukan ini sendiri. Udah pernah belajar dulu harusnya contoh-contoh cara mendapatkan data ya. Ada yang pakai teknik sampling, ada yang pakai banyak lah itu, questionnaire, survei, apa bla 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 yang lainnya. Kelihatannya gampang kan ngelihat contoh kayak gini, udah cuman stokastik gini aja. Itu proses mendapatkan angka-angka ini yang sebetulnya agak rumit gitu ya. Kayak kita pas belajar rantai Markov di awal, yang cuman perkara ninja latihan ninja pakai sepatu atau nggak pakai sepatu itu aja tuh dapat angkanya, kalian pusing kemarin kan. Apalagi yang kayak gini yang lebih nyata lagi tuh. Itu juga nyata sih, kalau kalian punya sepatu berapa, kalian mau coba sehari-hari kan bisa juga kan. Nggak harus sepatu, misalnya apa yang lain. Yang kayak gitu. Aman itu. Gimana pertanyaannya? Aman ya? Nah, ya. Ini untuk yang soal ini ada yang masih bingung? Bisa dipahami lah ya. Contohnya pusat server servis gitu tuh nggak harus yang beneran tempat servis. Bisa kayak tadi saya bilang bank, misalnya kalian mau ke teller atau mau ya banyak sih yang tempat pelayanan seperti itu. Mau bayar ini pajak tahunan di Samsat misalnya gitu kan. Nah, ada yang antri nggak gitu. Kalau nggak ada yang antri, langsung lah kalian yang dilayani di Samsat itu gitu. Di Samsat bawah tuh ada di Fitka tuh kayak gitu misalnya. Atau pom bensin. Nah, lagi ada antrian Pertamax enggak, kalian misalnya datang, udah ada 3 di depan, berarti saya antrian keempat gitu ya. Nah, nanti satu pergi sudah meninggalkan sistem karena sudah dilayani, lagi kalian maju ke depan gitu, berapa lama ngantrinya. Itu termasuk juga itu. Banyak sekali di kehidupan sehari-hari kita masalah mengantri. Bisa ya ini ya, bisa dipahami. Oh, ada latihannya, silakan. Ini di ATM ternyata. Nah, itu termasuk ngantri juga tuh. Misalnya kalian datang ke ATM di Fitka atau di Primat tuh ada tuh, kayak gitu. Yang belum maju dipersilahkan. Oke, jadi untuk yang A itu pertanyaannya adalah nilai harapan banyaknya nasabah di tempat ATM tersebut. Untuk nilai harapan banyaknya nasabah, kita menggunakan rumus yang L sama dengan lambda per mu kurang lambda. Jadi dari soal, lambda itu kan merupakan laju, didapatkan lajunya sebesar 0,2 orang per menit atau sama dengan 2/10.
Nah, kemudian yang kita cari adalah mu-nya. Mu-nya di soal itu terdapat nilai harapannya 2 menit. Nah, jadi Nilai harapan rumusnya apa? nilai harapan kita 1 per 1 per mu sama dengan 2 2 menit. 2 menit. Jadi mu sama dengan 1 per 2. 1 per 2. Oke. Nah, jadi didapat mu-nya sama dengan 1 per 2. Tinggal kita masukkan saja nilai-nilai yang sudah ada tadi. Lambdanya 2 per 10, mu-nya 1 per 2, dikurang lambdanya 2 per 10. Nah, lalu kita hitung, mendapatkan hasilnya adalah 2 per 3, di mana yang berarti nilai harapan banyaknya nasabah di tempat ATM tersebut sebanyak 2 per 3 orang. Atau kan nggak mungkin ya kalau orang tuh 2 per 3 gitu ya. Atau 0,666. Sekitar nggak sampai 1 orang Iya. gitu ya. Kadang juga nganggur ATM-nya gitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ada pertanyaan yang A? Nggak ada. Oke, bisa yang B, silakan. Jadi yang B ini adalah WQ, yaitu nilai harapan lama seseorang mengantri. Rumus dari WQ adalah WQ sama dengan lambda per mu, kemudian mu dikurang lambda. Sudah kita dapat mu dari soal sebelumnya, mu adalah 0,2, lambda adalah 0,2, terus mu sama dengan 0,5, sama ya setengah. Terus disubstitusikan saja, habis itu terdapat hasilnya, dan ini 1,33 menit adalah hasil akhir dari WQ. Kesimpulannya adalah nilai harapan lamanya seseorang mengantri yaitu sekitar 1,33 menit. Oke. Jadi dia mengantrinya nggak lama ya, cuma sekitar 1 menitan aja. Makanya tadi dibilang juga yang di A, kadang ada orang yang ngantri, kadang juga nggak ada orang di ATM-nya, jadi kita langsung masuk saja di ATM. Lanjut yang C berarti. Oke, untuk yang C ini kan diketahui lambdanya itu 0,2, kemudian mu-nya itu 1 per 2 atau 0,5. Kemudian untuk peluangnya sendiri itu lambda per mu 0,2 per 0,5 sama dengan 0,4. Kemudian yang ditanya adalah peluang panjang antrian di tempat ATM tersebut tidak lebih dari 2 orang. Nggak boleh lebih dari 2 ya. Iya. Nah, jadi cara mencarinya itu adalah peluang P0 ditambah P1 ditambah P2. Nah, dengan rumus untuk P0-nya itu lambda per mu pangkat 0 dikali 1 dikurang lambda per mu, lalu dilanjutkan dengan yang P1 dan P2. Nah, kemudian didapatkan hasil untuk P0-nya 0,6, P1-nya 0,24, P2-nya 0,096. Jadi, peluang panjang antrian di tempat ATM tersebut agar tidak boleh lebih dari 2 orang itu 0,936. Oke, peluangnya 0,9. Ya, oke. Oke, dari soal diketahui ya, lambdanya itu 0,2 atau 1/5. Terus dia ada 3 kali pengantrian di loket 1, 2, dan 3. Jadi di nilai harapannya di loket 1 itu setengah, di loket 2 1/4, di loket 3 itu setengah. Yang ditanya nilai harapan banyaknya nasabah di sistem loket 1, 2, 3. Jadi penjumlahan dari loket 1, 2, 3. Jadi peluangnya itu lambda per mu di loket 1 dikurangi lambda, seterusnya. Jadi peluang dari ketiga loket ini, lambda per mu di loket 1 dikurangi lambda. Oke, udah dapat, tinggal dimasukin. Jadi hasilnya itu 0,2 dikalikan 2 per 3 per 10 ditambah 20, itu hasilnya 0,2 dikalikan 6,667 tambah 20, jadi sebanyak 5,334. Oke,
nilai harapan. Kesimpulannya, nilai harapan banyaknya nasabah di sistem itu adalah banyak berapa nasabahnya rata-ratanya? Jadi rata-rata di 3 loketnya itu sebanyak 5,33 atau 5. 5 orang atau 6 orang, sekitar 5 sampai 6 orang. Oke, terima kasih. Gimana, ada pertanyaan? Yang A? Oke, itu untuk perkuliahan 10 pertemuan. Dari pertemuan 1 kita cerita dasar proses stokastik, itu ada rantai Markov. Terus banyak sekali cerita tadi di rantai Markov, ada yang namanya proses kedatangan, waktu tunggu, waktu antar kedatangan. Nah, ada juga itu itu proses Poisson ya? Enggak kan? Enggak, itu rantai Markov. Habis itu ada proses Poisson, habis itu ada Poisson majemuk, ada Poisson non homogen, ada teori antrian. Nah, banyak sekali cerita-cerita kita selama 10 pertemuan. Nah, ada yang mau ditanyakan kah dari materinya? Nah, kalau nggak ada, berarti kita ambil kesepakatan mulai minggu depan seperti apa. Ada nggak yang mau ditanyakan mengenai materinya? Nggak harus sekarang juga sebetulnya, mau kapanpun bertanya, saya selalu open. Teman-teman bisa cari saya di ruang MA ataupun mau chat dulu juga bisa, gitu ya. Kalau belum kepikiran sekarang pertanyaannya, kalau di chat insya Allah saya balas kok. Kalau mau ke ruangan juga insya Allah saya ada di ruangan, kecuali pas jadwal ngajar, itu aja. Nah, kesepakatannya jadinya karena udah nggak ada kuliah lagi, ini hari terakhir kita kuliah untuk proses stokastik. Jadinya ke depan nggak ada kuliah-kuliah lagi, setiap hari Selasa nggak ada lagi kuliahnya ya, nggak usah ditanya. Teman-teman mulai bertugas mencari proyeknya itu, idenya. Nanti kalau udah dapat idenya, dilanjutkan lagi mendapatkan datanya. Nah, kalau udah dapat datanya, dilanjutkan lagi diolah datanya. Kalau udah dapat hasilnya, dianalisis. Kalau udah, dituangkan dalam bentuk poster. Jadi masih jauh sebetulnya perjalanannya, karena ini juga pertemuan ke-10. Kalau teman-teman mau hitung, tanggalan, kelihatan lah ya kalendernya. Jadi sebetulnya kalau perkuliahan sekarang itu kan pertemuan ke-9 ya. Jadi kita cepat 1 langkah sebetulnya. Jadi kemungkinan ujian akhir semester itu ada di, kalau sekarang pertemuan 9, tanggal 3 berarti pertemuan 10, 11, 12, 13, 14, 15 gitulah ya. Sampai tanggal 8 itu pertemuan 15. Pasti ada minggu tenang nih, minggu tenang. Nah, mulai tanggal 21 itu adalah UAS. Dan karena kita ujiannya hari Selasa, ya nanti kita sesi posternya hari Selasa gitu ya. Nah, terus antara tanggal sekarang 27 Mei sampai ke 22 Juli itu ada berapa pertemuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ini 8 ya. Nah, ada 8 pertemuan. Jadi teman-teman punya 2 bulan kurang lebih ya kalau 8 pertemuan ya. Nah, kurang lebih punya 2 bulan untuk menjalankan semua aktivitas yang tadi saya ceritakan. Yaitu mulai dari cari ide, udah dapat ide, cari data, udah dapat data, diolah, dianalisis nanti, nah, dituangkan ke dalam bentuk poster. Itu selama 8 pertemuan bisa dilakukan. Ya, saya harap sih hasilnya juga yang terbaik ya, teman-teman pakai effort juga ngerjainnya. Karena persentase kita cukup besar untuk proyek ini kan, nggak ada PS UAS. Nah, jadi selama 8 pertemuan itu, hari ini tanggal 27, jadi mulai tanggal 3, biar saya bisa memantau kemajuan teman-teman, ya, harus saya pantau. Dan saya beri masukan dan saran kalau misalnya yang teman-teman kerjakan mulai melenceng atau sudah benar pada jalurnya, saya perlu selalu pantau. Jadi saya tawarkan seperti ini kan mulai tanggal 27, nggak usah dihitung. Mulai tanggal 3 Juni berarti ya. Jadi setiap 1 pertemuan itu teman-teman kita pakai manfaatkan Teams deh. Memberikan laporan, jadi saya buatkan assignment gitu. Di tanggal 3 nih saya buatkan assignment, teman-teman tinggal laporkan apa aja ke dalam assignment itu. Boleh dalam bentuk Word, apa, PPT atau apapun,
tulisannya gimana pun bebas. Nah, perkembangannya sampai mana selama 1 minggu ke belakang yang kemarin terjadi, tanggal 3 nanti melaporkannya di Teams gitu, dikirim aja gitu di Teams-nya. Jadi kalau nggak melaporkan apapun, absennya saya anggap tidak hadir gitu ya. Kalau melaporkan baru saya anggap hadir. Kan absen masih berlaku nih walaupun kita nggak kuliah nih, kayak gitu. Terus selanjutnya tanggal 10-nya, jadi minggu yang 1 tadi cuma ngirim di Teams, saya baca, saya iniin nanti semuanya. Minggu 2, tanggal 10-nya kita meet di Teams gitu. Jadi selang-seling, nanti minggu selanjutnya kirim aja, minggu selanjutnya meet lagi, minggu selanjutnya kirim aja, selanjutnya meet lagi gitu. Jadi selang-seling. Pertemuannya nggak 2 jam seperti perkuliahan kita gini, cuman teman-teman saya pengen tahu perkembangannya aja, cara memberikan perkembangannya lewat meet. Di selanjutnya lewat laporan. Walaupun cuma 1 kalimat yang kalian tulis, itu termasuk perkembangan ataupun kemajuan. Ya, jadi jangan sampai tidak menuliskan apapun. Gitu. Sedikit atau banyaknya pun sampaikan gitu, karena kalau kalian punya permasalahan, tugas saya lah untuk membantu biar menyelesaikan permasalahan itu. Gitu. Jadi ini proyek kita bersama, nggak kalian sendirian. Itu ya dari saya. Atau ada tanggapan atau saran yang lainnya gimana? Punya metode yang lebih baik? Ya boleh, nggak apa-apa. Ya bilang udah selesai. Ya udah selesai lah, nanti setiap pertemuan ya sudah selesai atau pas selesai pertama kali ya lampirin lah si posternya itu gitu. Nanti yang nyetak saya, jadi teman-teman tinggal kasih ininya aja, spesifikasi ukuran dan lain-lainnya nanti saya yang buatkan di Teams-nya, di assignment-nya nanti kayak gimana harus apa, atau di generalnya bisa saya ceritain di situ. Tanggal segini wajib kita lampirkan lewat Teams di assignment. Tanggal segini misalnya tanggal 3 kita lampirkan lewat ini, kan banyak yang nggak masuk juga ya assignment. Nah, sebagai kehadiran nanti gitu. Tanggal 10 kita meet. Nah, di absen langsung di situ sekaligus menanyakan perkembangan juga, itu pokoknya perkembangan aja deh. Selanjutnya tanggal 17 lampirkan lagi di assignment selanjutnya gitu terus. 24 meet gitu langsung. Gitu. Jadi kalau udah selesai, misalnya tanggal 17 saya udah selesai Bu, ya lampirkan lah yang udah selesai itu. Nanti kedepannya pas lagi meet, saya udah selesai Bu, izin les. Ngomong banget, gitu contohnya. Saya mah berharapnya ya bisa selesai sebelum waktunya, deadline gitu. Kalau udah selesai kan teman-teman bisa fokus ke yang lain lagi. Itu sajalah untuk perkuliahan kita proses stokastik di semester ini. Saya mohon maaf bila selama perkuliahan saya banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Belum selesai ya padahal ya, tapi kuliahnya udah selesai, jadi saya minta maaf sekalian aja di sini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dari perkuliahan kita selama 10 pertemuan ini, dan teman-teman sukses menjalankan misi untuk sesi posternya. Kita berjuang bersama. Sudah itu saja, kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.